I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. High fuck. Perlawanan Kesultanan Banjar 1859 hingga 1905. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah sebuah peristiwa sejarah di mana rakyat Kalimantan khususnya Kesultanan Banjar berperang melawan para penjajah Belanda. 1. Rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. 2. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. 3. Sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Dari pihak rakyat, Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batangbanyu di sepanjang aliran Sungai Barito. Tokoh yang terlibat dalam Perang Banjar ini antara lain Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Kesultanan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang bercorak Hindu. Masuknya Islam di Kesultanan Banjar terjadi pada sekitar akhir abad 15 berkat peran dari Kerajaan Demak. Kesultanan ini memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Dalam perkembangannya, Kesultanan Banjar memiliki wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Jazirah Arab. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman, disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad 15 Masehi selalu ramai dengan kapal-kapal dagang internasional yang transit ketika melakukan perjalanan dagang. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam, emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Kondisi kekayaan Kesultanan Banjar tersebut mendorong Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2004, 1981 karya MC Rickleff. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar mulai terjadi pada sekitar 1840-an. Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar, memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron. Setelah itu, muncul beberapa pertempuran di tempat lain seperti pertempuran Benteng Tabanio di Agustus 1859. Pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859, Pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, dan Pertempuran Amawang pada Maret 1860.
Akar sosial, politik, etnis, dan dinasti perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859 hingga 1906. 2014 karya Helius Syamsuddin. Disebutkan bahwa Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II, tokoh-tokoh perlawanan Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Aling. Tumenggung Antaluddin, pemimpin benteng Gunung Madang. Tumenggung Surapati, pembakal Sulil. Tumenggung Singapati, Raden Mas warga Nata. Isi perjanjian 1826 itu antara lain adalah Kerajaan Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan lain kecuali hanya dengan Belanda. Wilayah Kerajaan Banjar menjadi lebih kecil karena beberapa wilayah menjadi bagian di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Kesultanan Banjar. Setelah semua pemimpin tertangkap atau gugur dalam medan perang, perlawanan rakyat Banjar kepada Belanda pun berakhir. Hasil perlawanan yang dilakukan Pangeran Antasari bersama para panglima dan rakyat Banjar dalam melawan Belanda mengalami kekalahan. Meski usianya sudah tua, Pangeran Antasari sebenarnya tidak pernah berhenti berjuang untuk melawan penjajah. Dampak positif, banyak negara yang mengakui Indonesia dan menyatukan rakyat Banjar untuk melawan penjajah. Dampak negatif, sempat terjadi perpecahan internal wilayah, banyak rakyat Banjar yang tewas.